bunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Ya. Cerita firman Tuhan pada siang hari ini mengenai daripada Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang gembala domba. Ya, kita tahu latar belakang daripada kehidupan Raja Daud ini. Sementara dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya, Raja Daud ini diangkat oleh Tuhan sehingga dia berkata, siapakah aku ini? Ya, siapakah aku ini? Aku manusia yang penuh dengan keterbatasan. Aku manusia yang tidak bisa berdaya apa-apa, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara pemikiran manusia, Raja Daud ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mampu untuk menjalani kehidupannya untuk memimpin bangsa yang begitu besar. Tetapi rencana Allah di dalam kehidupannya adalah luar biasa di dalam kehidupan Raja Daud. Kita melihat Raja Daud ini dia insaf, dia luar biasa, dia penuh dengan kerendahan hati dan memiliki hati untuk mengasihi Tuhan. Ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, karena dia tahu bahwa kehidupannya adalah milik daripada Tuhan. Sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud itu menunjukkan kepada kita ketidakberdayaan di dalam kehidupan daripada Raja Daud. Ya, dia berkata, aku ini bukan siapa-siapa, keluargaku bukan siapa-siapa, aku manusia yang tidak bisa berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kenapa Tuhan memanggil dia untuk menjadi raja? Ya, kenapa Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel? Kita tahu ada rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Raja Daud ini. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kepada setiap orang yang selalu berharap kepada Dia. Ya, Tuhan sangat mengasihi kepada orang-orang yang selalu berlindung kepadanya. Tuhan selalu mencintai orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupannya, Raja Daud dia berkata bahwa saya tidak bisa berdaya apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Apapun yang kau hadapi, aku akan tetap menyertai engkau. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita melihat Raja Daud di sini. Dalam keadaan apapun yang dia hadapi, di tengah-tengah peperangan, Tuhan memberikan satu kemenangan di dalam kehidupan daripada Raja Daud. Karena Raja Daud ini memiliki kerendahan hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah selalu menghimbau kepada kita supaya benar-benar kita mau tetap berserah sungguh kepada Tuhan, membawa kehidupan kita ini lebih hari lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu hari-hari yang akan mendatang ini apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tetap berlindung kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, berdoa sesungguhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap menolong dan menyertai di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Itulah sebabnya selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, kita mau pergunakan dengan sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, ada terlalu banyak hal-hal yang sementara terjadi, yang kita melihat sendiri keadaan dunia sekarang ini. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berlindung kepadanya, menyerahkan sungguh kehidupan kita ini kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Allah akan membela kita. Ya, lewat doa kita, lewat permohonan kita, kita mau duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita
hasil doanya. Ya. Dia diberkati oleh Tuhan, dia diberikan kelimpahan di dalam hidup. Dia seorang raja yang luar biasa. Kalau kita benar-benar berserah sungguh kepada Tuhan, membawa hidup kita ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberi jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kita mau tetap senantiasa ada di hadirat Tuhan. Doa itu akan membawa kehidupan kita untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang harus kita alami di hari-hari yang sudah. Tetapi kita percaya kalau kita masih ada sampai pada minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, semua hanya karena pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Bukan karena kekuatan kita untuk menjaga hidup ini, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua ini hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita alami di dalam hidup ini. Sebab itu Raja Daud dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini siapakah aku ini, keluargaku, aku tidak bisa berdaya apa-apa. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita mau selalu mengeluh kepada Tuhan, karena ada banyak tekanan yang harus kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi lewat masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan satu kemenangan di dalam kehidupan kita apabila kita mau sungguh-sungguh setia percaya kepada Tuhan. Daud adalah seorang raja yang sangat setia kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Saudara yang diberkati, kita juga dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap menjaga kita. Asalkan kita mau tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang sepenuhnya. Bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam hidup ini. Sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mau tetap setia mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat pagi hari ini saya bawakan, biarlah semuanya membawa berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, pelayanan saya kembalikan.